wahab lana kulla sun rabbi istajib li amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin waghfir li kulli dhunub wastur li kulli al-uyub wakshif li kulli al-kurub wakfi adhal mu'dhin thumma as-salatu was-salam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram was-sahbi wat-tabi'in la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya kita dapat bertemu kembali dalam kajian live Selasa kita bersama Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Dan alhamdulillah kita haturkan juga salawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom maupun di YouTube yang juga senantiasa istiqomah bersama menjadi sahabat YKRI. Dan
setia juga berpartisipasi dalam program-program kebaikan bersama Yayasan Khairul Rozikin Indonesia. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai seperti biasa, kita sambil menunggu juga sahabat-sahabat yang lainnya untuk bergabung, akan saya sampaikan program-program dari Yayasan Khairul Rozikin. Hmm, ya. Baik Bapak Ibu, yang pertama ada program wakaf. Program wakaf ini ada dua program. Yang pertama program wakaf untuk pembebasan tanah untuk akses jalan pesantren Khairul Rozikin. Ini 1 juta per meter per orang ya, jadi bisa dicicil mulai dari 50.000 per bulan. Dan jika ingin menyalurkannya dengan nominal lebih, dipersilahkan. Informasi di 0812 1110 2015. Dan yang kedua adalah program wakaf pesantren, yaitu wakaf tanah dan bangunan. Ini untuk bangunan pesantren ya, 3 juta per meter persegi, dapat pula dicicil 50.000 per bulan. Dan informasinya di Mas Robi, pendaftaran dan informasinya di 0856 9278 3635. Dan program wakaf ini juga bisa berulang ya, jadi ketika sudah lunas bisa berulang kembali untuk mengikuti program wakaf lagi. Kemudian ada program wali asuh santri. Wah, ini yang lagi ngetren ya, program wali asuh santri. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi orang tua atau wali asuh santri untuk anak-anak santri di pesantren Khairul Rozikin. Ini tidak harus satu santri satu wali asuh, jadi satu santri itu bisa 2 wali asuh, bisa 3 wali asuh. Jadi sesuai dengan uh, apa namanya support yang dipilih oleh Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu bisa mensupport kebutuhan santri itu sekitar 1,6 juta per santri. Jadi misalkan Bapak Ibu 500.000 per bulan, nah nanti digabung dengan wali santri lainnya, seperti itu. Dan nanti di kajian ini juga akan disampaikan testimoni ya oleh wali asuh dari pesantren Khairul Rozikin yang telah mengalami berbagai keajaiban setelah mengikuti program wali asuh santri ini. Gitu. Kemudian ini adalah untuk support kebutuhan santri secara umum, donasi atau sedekah santri secara umum untuk kebutuhan sarana belajar mengajar, sarana untuk makan siang santri, dan kebutuhan-kebutuhan santri lainnya di rekening berikut. Untuk informasinya bisa di CS kami di 0812 1110 2015. Dan kemudian ada program zakat. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyalurkan zakatnya melalui Yayasan Khairul Rozikin, karena Yayasan Khairul Rozikin merupakan UPZ resmi dari Basnas, unit pengumpul zakat yang sudah resmi terdaftar di Basnas dan sudah terbukti menerima penghargaan pelaporan penyaluran terbaik serta pengumpulan ZIS terbanyak pada tahun 2021-2022 dan juga sebagai penyalur terbaik dari Basnas di tahun 2023. Jadi insya Allah kami sudah terpercaya, sudah amanah, dan silakan untuk konsultasi zakatnya, berapa yang harus dikeluarkan, berapa batas waktunya, haul dan nisabnya, silakan dikonsultasikan ke 0812 1110 2015. Dan kami juga menyediakan platform digital ya untuk berdonasi untuk kemudahan Bapak Ibu sekalian di khairulrozikin.id. Di sana sudah tersedia program-program dari Yayasan Khairul Rozikin. Silakan tinggal diklik, ikuti petunjuknya dan tinggal melakukan donasi sesuai dengan programnya masing-masing. Dan ini rekening-rekening program kami, wakaf, support, dan zakat. Kemudian kami juga mengajak Bapak Ibu sekalian, kami ada program Pejuang Askar namanya. Kalau di tempat lain biasanya ini fundraiser, tapi di kita adalah namanya Pejuang Askar, Amil Zakat Khairul Razikin, yang mengajak orang untuk mengajak orang berbuat kebaikan melalui zakat, infak, sodakoh, dan wakaf melalui Yayasan Khairul Raziki. Nah, nantinya Pejuang Askar ini berhak mendapatkan ujroh senilai 8% dari omset infak, sedekah, dan zakatnya. Silakan untuk yang ingin mendaftar bisa di khairulrozikin.id, langsung klik Pejuang Askar atau hubungi di CS kami 0812 1110 2015. Dan follow akun media sosial kita di
Telegram, Instagram, YouTube maupun TikTok. Di sana ada kegiatan-kegiatan pesantren dan program-program Yayasan Khairul Rezekin. Dan mohon izin Ayah Bunda, ini ada sedikit video profil singkat dari Ustadz Nasrullah tentang pesantren Khairul Rezekin sekitar 1,5 menit. Saya putarkan. Nah, sebentar. Mohon maaf, sepertinya tidak bisa diputar. Nanti akan saya usahakan untuk diputarkan. Baik, kita masuk ke tema kajian pada pagi hari ini. Kita akan berbagi sharing tentang keajaiban bagi ayah bunda yang telah mengikuti wali asuh. Pekan lalu ada Bu Ida yang telah menceritakan tentang anaknya yang diberi kemudahan dalam meraih prestasi yang bahkan sebelumnya itu prestasinya itu dari bawah gitu ya, dan bisa naik jadi juara kelas, bahkan ketika lulus bisa diterima di perguruan tinggi. Dan ada juga yang anaknya itu introvert gitu, tapi bisnisnya malah lancar gitu. Tadinya bingung mau bekerja gimana ya, anak saya introvert gitu. Ternyata malah usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan malah di usia muda sudah punya karyawan sendiri. Masya Allah. Nah, kita akan berbagi cerita-cerita seperti itu pada hari ini, cerita-cerita inspiratif yang berikutnya. Dan hari ini bersama siapa? Nanti kita akan dengarkan cerita menariknya dan kita sambut narasumber kita, pemateri kita, teman sharing kita, Budiah Puspitawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Budiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah Ya, penasaran nih sama cerita hari ini, Budiah. Silakan, waduh, Budiah. baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar sahabat YKRI semua? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat ya. Jadi memulai semua aktivitas ya kita harus selalu menjaga energi bahagia. Coba saya mau tanya, apa yang harus dijaga? Energi bahagia. Bahagia. Ya gitu. Nah, kenapa? Karena bahagia itu hati senang. Ya gitu. Kalau hati senang, rezeki datang. Ya, teman-teman semua. Jadi, ya harus jaga hati. Jangan sampai sedih ya, jangan sampai nggak nyaman, jangan sampai nggak apa ya, nggak suka gitu ya. Jadi harus menemukan, harus melihat sesuatu yang bisa menyenangkan. Ya gitu. Nah, so teman-teman semua, marilah kita buka acara ini ya bersama-sama dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan limpahan rahmatnya maka di hari Selasa yang insya Allah penuh berkah ini ya kita bisa sharing kembali dalam keluarga YKRI ya gitu. Nah, teman-teman semua, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika terucap ya sallu ala Nabi, Masya Allah ya. Dalam kondisi apapun selalu hati ini bergetar dan pengen netes air mata gitu ya. Nah, so teman-teman semua, di kesempatan ini saya juga berdoa ya semoga teman-teman yang menyaksikan tayangan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Madinah Al Munawwaroh, Masya Allah. Ya, kenapa? Karena nggak tahu, saya juga rindu banget kepengen ke sana. Saya juga rindu banget pengen ke sana gitu ya. Siapa mau bareng-bareng ziarah ke makam Rasulullah sama saya? Katakan saya. Ya, ya, saya doain ya semua bisa diundang Allah ya untuk berumrah dan berziarah ya ke tanah suci ya, dan saya juga doakan semoga semua diizinkannya melalui magnet rezeki umroh ya, travel yang sekarang ini sedang semangat-semangatnya ya, sedang begitu gencarnya mengajak semua jamaah untuk menyerukan berumroh dan berhaji. Karena kita nggak tahu usia kita berapa, sahabat semua, ya gitu. Kita nggak tahu sampai
berapa usia kita di dunia, tapi mudah-mudahan sebelum Allah memanggil kita ke rahmatullah, Allah izinkan kita. Mungkin hanya sekali dalam hidup kita bisa datang ke Baitullah. Amin, amin ya Rabbal Alamin, ya gitu. Nah, jadi teman-teman semua, bahagia sekali ya dalam kesempatan ini saya bisa sharing kembali ya tentang program-program YKRI ya. Semakin lama banyak sekali yang WA ke saya ya, ke Mas Khalid, ke Mbak Ilda, ke semua tim yayasan. Bu Dia, alhamdulillah, anak saya tuh, aduh, kalau mau salim aja nggak gampang loh, Bu Dia, gitu. Disuruh salim itu nggak gampang, ya gitu. Terus kalau mau tidur, mau ya tidur saja, nggak pernah yang apa namanya salim atau meluk mamahnya, nggak pernah gitu ya. Pergi sekolah apalagi habis sarapan ngacir kabur gitu. Nah, tapi ya Allah Bu Dia baru 2 bulan ikut wali asuh. Entah kenapa apa yang dilihat anak saya. Tiba-tiba sekarang kalau mau tidur itu minta dipeluk mamahnya dulu. Masya Allah, keren banget ya. Keren banget ya gitu. Kok bisa gitu kan? Baru 2 kali berarti ya melakukan sedekah wali asuh, anaknya jadi berubah gitu ya. Jangan-jangan ada yang melihat perubahan saya ini ya. Nah, jadi maafkan ya ngomongnya tidak bisa terlalu buka mulut karena saya habis operasi gigi. Aduh. Aduh ya begitulah teman-teman ya gitu. Tetapi bagaimana udah nggak tahan nih mau siar. Bagaimana keajaiban untuk membuat anak-anak kita menjadi ajaib. Ibunya juga jadi ajaib, maka walaupun habis operasi gigi, saya tetap mau nurut sama Mas Khalid. Oke, kita tetap siaran. Jadi sebentar, kerudungnya dimajuin dikit biar nggak kelihatan bengkaknya. Baik, teman-teman semua. Alhamdulillah, apa sharing kali ini memang sangat luar biasa ya, tentang kisah yang anak tiba-tiba mau meluk ibunya, kemudian pulang sekolah meluk ibunya ya, kemudian mau cerita di sekolah ada apa aja, itu nggak gampang. Gimana caranya? Tapi itu bukan kisah hari ini. Kita simpan kisah itu untuk Selasa depan. Nah, yang hari ini apa? Yang hari ini sangat spesial sekali, teman-teman ya. Tapi sebelum saya panggil narasumber kita, tamu kita ya, sahabat kita yang sudah mengalami apa itu namanya keajaiban terhadap anak-anaknya, saya pengen menitipkan ya sebuah pesan ya dan juga sharing spirit kepada teman-teman semua. Saya terpikir teman-teman, jadi kita hidup di dunia ini, khususnya di negara Indonesia ini, kita ada batasnya, teman-teman. Gitu. Hari ini kita menjadi generasi yang meneruskan pembangunan di negeri tercinta ini. Gitu kan. Kita nggak tahu generasi ke depan akan seperti apa. Kalau hari ini aja hidup kita penuh persoalan mungkin, hidup kita penuh ujian-ujian yang mungkin tidak bisa kita selesaikan. Rasanya kita nggak ingin gitu ya, anak-anak kita yang akan meneruskan bangsa dan negara ini nanti, gitu ya, mereka mengalami tekanan-tekanan atau persoalan-persoalan yang tidak mudah dan nggak punya solusi, gitu kan. Maka bersyukur kita punya komunitas magnet rezeki yang bisa dipakai untuk menjadi solusi dalam kehidupan kita. Ya, tak henti-hentinya saya mensyukuri ilmu magnet rezeki ini. Tak henti-hentinya saya mengirimkan doa terbaik buat gurunda kita Ustadz Nasrullah. Karena beliau yang dititipi Allah ilmu yang sangat luar biasa ini. So, teman-teman semua, berawal dari situ, saya punya sebuah spirit untuk mengajak seluruh masyarakat di Nusantara ini bagaimana menciptakan generasi emas, bagaimana menciptakan ya warisan-warisan terbaik yang hari ini kita bisa lakukan untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan di masa datang. Mungkin saat nanti generasi emas itu tiba saatnya, kebaikan-kebaikan itu hadir, mungkin kita udah nggak ada di dunia ini. Tapi paling tidak, kita pernah berkontribusi untuk melakukan yang terbaik. Nah, teman-teman semua, kita juga bisa lihat di luar sana begitu banyak parenting, pembinaan anak
pembinaan generasi muda itu berbagai komunitas dan juga instansi dan juga lembaga pendidikan ya banyak sekali mengusung seminar-seminar untuk mendidik, mencetak karakter yang luar biasa untuk anak-anak kita. Tapi Masya Allah teman-teman, percayalah ya, semua itu nggak murah dan nggak mudah. Anda yang berkemampuan, boleh ikut nggak? Sangat boleh, karena itu sangat bagus buat anak-anak kita. Ya, gitu. Tetapi teman-teman, berapapun seminar atau training buat anak-anak kita di luar sana, ya, apapun yang kita berikan pendidikan terbaik buat anak-anak kita, ya, jangan tinggalkan yang satu ini. Karena yang satu ini adalah fasilitas tercepat untuk membuat anak kita berubah melebihi yang kita harapkan, bukan dengan didikan parenting ibunya, bukan dengan pembinaan karakter yang digembleng dalam outbound, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sepertinya turun tangan langsung dalam mendidik dan mengubah anak kita. Apakah yang tidak boleh ditinggalkan ini? Yaitu program wali asuh. Bayangkan teman-teman semua, ya, setiap ibu pada saat sudah melahirkan anak pengen anaknya sekolah. Begitu sudah sekolah, anaknya langsung sampai kuliah, masih tidak mudah untuk cari kerja. Ya gitu. Kemudian pada saat lulus SMA, mencari universitas tidak mudah. Lalu pada saat sekolah berkompetisi, tidak mudah untuk bisa menyerap pelajaran tuntutan, ya, tuntutan masa depan yang membuat anak kita harus ekstra belajarnya, diforsir tenaga dan juga pikirannya sampai harus bimbel ini, bimbel itu, ya, sampai nggak mampu rasanya. Tapi Masya Allah, ya, program wali asuh yang saya pesen banget jangan ditinggalkan, ya, karena ini bagaikan jalan kemudahan. Ini bagaikan fasilitas turunnya pertolongan Allah untuk anak-anak kita agar kelak menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Insya Allah. Ya. Jadi teman-teman kebayang gitu. Suatu saat anak-anak kita berumah tangga, mereka jadi mengerti ya bagaimana cara mendidik anak yang langsung mendapatkan insya Allah pertolongan dari Allah. Ikut wali asuh. Mereka meniru gaya kita. Kalau gaya kita adalah gaya sok-sokan parenting atau mendidik anak, ngatain anak, memberi peringatan kepada anak, ngancem anak ya. Sadarkah kita berarti kita menurunkan warisan itu, warisan budaya itu, warisan sikap itu akan menurun kepada anak cucu kita. Maka seluruh keturunan kita nanti, generasi kita nanti akan berisi orang-orang yang penuh luka, terluka ya, karena ancaman, bentakan, kemudian kekecewaan orang tua dan lain-lain yang akan dibawa mereka turun-temurun. Mau jadi apa bangsa dan negara kita nanti? Isinya orang-orang yang semuanya pinter nuding, pinter ngatain, pinter menghakimi. Ya, jadi teman-teman semua, yuk kita stop kutuk itu. Kutuk ya, bukan ya. Kita stop budaya itu. Cukup hasbi Allah. Allah saja yang mendidik anak kita dengan fasilitas yang sudah diberikan melalui komunitas Magnet Rezeki, khususnya YKRI ini. Ya teman-teman semua yang dirahmati Allah, sahabat semua, Bapak Ibu Guru, Ustadz Ustazah yang hari ini juga mungkin menyaksikan tayangan ini, mari kita galakkan ya program wali asuh ini. Bahkan di luar circle Magnet Rezeki. Semua ibu, apapun komunitasnya, semua ibu di Nusantara ini, apapun lembaganya, apapun instansinya, mereka merindukan anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang solih-solih. Maka fasilitas apa yang kita berikan?
mereka tidak tergabung dalam dalam komunitas makna rezeki, nggak apa-apa. Yang penting ikut program Wali Asuh JKRI. Lama-lama juga akan mengerti ilmu makna rezeki. Karena inilah ilmu yang sangat indah, yang bisa dipakai oleh semua orang untuk menemukan solusi dalam kehidupannya. Ya, 20 tahun saya berjalan, menyusuri proses hidup saya. Berbagai komunitas, berbagai ilmu. Namun Masya Allah, jika saya boleh jujur kepada semua, ilmu magnet rezeki memang sangat indah dan mudah diaplikasikan. Apalagi didukung, ditenagai ya oleh Yayasan Pesantren Khairun Rozikin ini yang memberikan fasilitas bukan hanya pembinaan dakwah, bukan hanya pencerahan, tapi melibatkan seluruh jamaah menjadi bagian untuk menjaga ilmu ini dan juga untuk menjaga kesatuan umat muslim ini menjadi orang-orang yang akhirnya meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Ya. Dan salah satu program yang hari ini menjadi panggilan jihad, menjadi spirit yang mungkin tak akan pernah padam dalam hidup ini. Ya, teman-teman semua, yaitu menjadi wali asuh untuk anak-anak santri yang ada di belakang saya ini. Ini adalah foto tahun lalu, ya, gitu. Tahun ini sudah bertambah lagi, teman-teman. Gitu. Tahun ini sudah bertambah lagi. Dan kita sempat mendengarkan tayangan dari gurunda kita Ustadz Nasrullah. Insya Allah beliau senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Bahwa semua anak santri yang bersekolah ya nyantri di tempat kami semua tidak dipungut SPP. Tidak ada bayaran. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya. Bersifat partisipasi dan juga memberi kesempatan kepada kita semua orang-orang yang membutuhkan pertolongan Allah untuk anak-anak kita, maka kita mari berlomba-lomba, mari bersemangat untuk menjadi bagian dari program Wali Asuh ini. Saya sudah sering cerita tentang yang saya alami dengan anak-anak saya. Hari ini saya akan undang satu sahabat kita yang Masya Allah, ya, diizinkan Allah anak-anaknya mendapatkan begitu banyak keajaiban yang luar biasa dengan wasilah menjadi wali asuh ini. Ya gitu. Mari kita sapa dan kita sambut kehadiran Ibu Dwi Agriani dari Cirebon. Masya Allah, jauh banget ya dari Cirebon. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kangen banget rasanya. Iya, sama-sama Bu Dwi ya. Rindu. Ya, Bu Dwi, terima kasih buat Iya, kesempatannya untuk bisa hadir dan berbagi dalam kesempatan yang luar biasa ini ya. Nah, Bu Dwi boleh cerita sharing ya, mungkin perjalanan sampai akhirnya bertemu dengan keajaibannya Allah. Ya, perubahan anak-anak yang luar biasa ya, dirindukan oleh semua ibu ya di Nusantara ini. Jadi kalau kita mau bicara perbaikan bangsa dan negara, ya perbaikan dalam keluarga kita. Ya gitu ya. Semua keluarga menjadi baik, ajaib, maka negara ini insya Allah akan luar biasa ya. Baik dan ajaib. Nah, teriring dengan doa yang luar biasa dari seorang Bu Dwi kepada anak-anaknya, Bu Dwi juga melakukan ikhtiar menjadi wali asuh ya gitu. Jadi silakan Bu Dwi untuk bisa cerita sharing tentang keajaiban yang dialami dengan wasilah wali asuh ini. Silakan Bu. baik. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita yang nonton YouTube-nya Ibu Diah ini semua mendapatkan barokah, mendapatkan ajaib, Ibu ya. Amin. Perkenalkan, saya Dwi Agriani, Bu, dari Cirebon. Saya ketemu Ibu Diah Puspitawati itu pada tanggal 21 Desember, Bu, tahun 2019. Saya masih ingat dengan kondisi yang tidak menyenangkan, Bu. Jadi seperti itu.
Pada saat saya pertama ketemu, dikenalkan sama Ibu Diah dengan ilmu magnet rezeki. Dan alhamdulillah, ilmu magnet rezeki itu ternyata membawa semua keberkahan di keluarga saya. Masya Baik ya, baik suami saya dan anak-anak saya. Amin ya Allah. Terima kasih Bu Diah yang sekarang menjadi mentor saya ya Allah. Alhamdulillah. Sampai pengen nangis, Bu. Jadi gitu Ibu, saya itu mempunyai 3 anak Bu. Ya, Alhamdulillah 3 anak saya itu semua diterima di perguruan tinggi negeri Bu. Dan alhamdulillah semua itu diberi kemudahan kelancaran. Tetapi untuk mencapai itu tidak mudah Bu. Jadi pada masing-masing anak itu mempunyai cita sendiri-sendiri Bu. Untuk yang pertama Bu, pada saat dia selesai kuliah, dia bisa tidak bekerja itu atau belum dapat pekerjaan selama 4 bulan. Ya Allah, apa yang saya harus kerjakan? Tetapi saya dapat ilmu mahir rezeki dari Ibu Diah itu, saya lakukan garpu utama saya lakukan sholat tahajud saya yang disarankan, yang dimentorin oleh Ibu Diah. Saya lakukan sholat duha saya. Dan yang terakhir itu Bu, tidak sengaja saya menjadi wali asuh YKRI ya, dengan ya. kemampuan saya yang pas-pasan seperti itu Bu. Di awal saya hanya bisa mengirimkan kalau nggak salah 65.000 untuk itu Bu, beras santri itu yang pertama kali ya saya yang ikut itu Bu. Ya, ya. Mm-mm. Jadi sesuai dengan kemampuan saya. Ternyata Bu, pada saat saya tidak mengikut wali santri itu, alhamdulillah ada job fair di ITB, anak saya itu ikut, anak yang pertama ya Bu ini. Kemudian pada saat itu diterima kerja Bu dia, ya Allah. Ini semua pertolongan Allah ya Allah. Dengan melalui wali santri tadi, ini mungkin Bu, bantuan atau qadarullah ya Allah yang ngasih ke saya. Bismillah Bu. Ya. Mm-mm. Alhamdulillah. Terus akhirnya Bu, anak yang pertama saya dapat pekerjaan. Dan itu pun pekerjaan itu pasti diawali dengan yang kurang bagus, kemudian menjadi bagus, dan sekarang menjadi alhamdulillah bisa di Bank Permata Syariah. Masya Itu, Allah. itu adalah dari yang terakhir Bu. ikut Ya, ya, ya. Ikut wali bergabung ke asuh. wali Ya, santri, alhamdulillah Bu. Jadi ya. kan apa ya Bu, itu nasional ya Bu, kalau Permata Syariah itu tidak lokal. Jadi alhamdulillah mendapatkan menjadi karyawan tetap Bu di situ. Alhamdulillah. Iya, iya. Alhamdulillah, iya Bu. Seperti itu. Kemudian anak yang kedua Bu, anak yang kedua saya itu perempuan, Natsua Ibu ya. Itu dia setelah lulus, itu dengan saya melakukan yang rutin wali santri tadi itu saya akhirnya Bu, dengan gampang dia itu mendapatkan pekerjaan di waktu pertama di MNC Bu, di MNC waktu itu. Ya, Dan fase-fase yang dilaluinya itu sesuai dengan urutan-urutannya Ibu. Diterima kerja, kemudian dapat jodoh, kemudian dapat apa Bu? Eh, anak, dan ya. alhamdulillah Allah memberikan yang terbaik untuknya. Dan sampai sekarang pun Bu, untuk wali santri ini tidak akan putus insya Allah seperti itu, karena dia sudah mempunyai keluarga sendiri dan mempunyai permasalahan. Semoga dengan ikut wali santri seperti itu semua akan dimudahkan Bu. Dan saya pada saat saya mengirimkan uang saya untuk wali santri, saya tak tolong anak-anak saya Bu, tak tolong si Dek ini dikirimin, tak tolong si Dek, padahal itu untuk mereka. Ya, Ya Allah. ya, 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 ya. Masya Allah. Oke, Kemudian oke. yang satu lagi Bu, anak yang tiga yang wow keren luar biasa. Ini Bu yang ketiga. Ya, Sama ya. Bu, semua kan dari negeri semua. Kemudian yang ketiga itu kebetulan jurusannya teknik kimia industri Bu. Pada saat setelah dia lulus, dia bilang ke saya Bu, aku tidak mau kerja dulu Mah. Aku mau memuaskan game online saya. Saya bilang, wah keren. Wah, keren. Saya nggak akan marahin dia, saya baik-baikin dia, kemudian saya doakan dan saya ikutkan wali santri asuh tadi, tetap seperti itu. Dengan lambat laun, akhirnya suatu saat Bu, 1-2 tahun dia nganggur sebagai game online di rumah Bu.
Insya Allah. Itu akhirnya dia mempunyai keinginan, aku harus mendapatkan uang seperti itu, Bu. Ya, Ternyata ada panggilan di Barata, Bu. Waktu itu di Barata tuh kan termasuk perusahaan yang bagus BUMN di Jawa Timur, Bu. ya. Tapi dia hanya 3 bulan, Bu. Wow, keren lagi, Bu. Ya Allah, wow, keren. Enggak, mah, aku mau berhenti, mah, dari sini, mau cari yang lain. Masya Allah, saya bilang, wah, keren. Oh, nak manggil, ya, nak, silakan. Ternyata setelah dia itu masukin job street ya ke beberapa perusahaan, ternyata itu dia manggil masih banyak perusahaan yang memanggil dia, Bu. Padahal sebelumnya dia bilang gini pada saat dia kuliah, Mama, jangan mengharapkan ya saya nilai bagus ya, karena di Kima Industri itu tidak mudah, katanya bilang gitu. Saya bilang, iya nak, saya gitu aja, Bu, jawaban saya. Nggak akan menuntut saya, iya nak. Ternyata, Bu, hasilnya itu IP-nya ya di atas 3, bagus lah, Bu, Ya alhamdulillah kan Allah. gitu. Ya Allah. Iya. Dan setelah kemudian dipanggil beberapa perusahaan, dia mencoba masuk, nggak enak, dia keluar lagi, Bu. Masuk lagi, Bu. Sampai-sampai suami saya itu bilang gini, kamu jangan bolak-balik masuk perusahaan, keluar masuk. Nanti kan gitu, Ibu, namanya juga apa ya. Saya bilang, ya sudah, terserah adik maunya bagaimana. Aku Ya, pengen ini mah BUMN mah, silahkan. Saya bilang gitu, Bu. Pokoknya saya pegang setiap ada perusahaan yang manggil dia, garpu tala dulu ya nak, gimana ini hasilnya, kan itu, Bu. Seperti itu tetap, Bu. ya. Jadi Ya Allah. kemudian setelah itu, Bu, akhirnya dia di BUMN juga keterima, Bu, sebenarnya. Cuman rankingnya tuh nggak pas. Ya nggak apa-apa, nak, nanti dapat yang lebih bagus lagi. Tetap, Bu, saya dukung dengan terus saya ke YKRI untuk wali asuh tetap saya laksanakan, dan alhamdulillah pada suatu hari pada saat dia itu sakit, Bu, posisinya dia itu mau dioperasi jam 2 siang itu ditelepon sama perusahaan yang namanya South Pacific Viscose, Bu, di Purwakarta. Itu sepertinya juga termasuk yang tinggi ya, Bu, grade-nya perusahaan itu. Dan setelah itu diwawancarai dengan posisi terbaring di rumah sakit, Bu. Masya Allah, saya bilang, wah, keren benar-benar. Itu anak saya dipanggil, diwawancarai, dan akhirnya dia itu, Bu, diterima. Setelah diterima, ternyata perusahaannya bagus, dan Allah. sebelum setahun, Bu, dia sudah ingin menikah. Ya sudah, enggak apa-apa, silakan. Tapi dia bilang gini, Bu, ke saya, Mama nggak usah mikirin biayanya, biar aku semua yang yang apa, Bu, yang mencukupinya. Masya Allah, Bu. Ternyata anak yang tadi itu senang game online, Bu, sampai setahun dia seperti itu. Ternyata dengan ikut wali asuh dan dengan mengikuti ilmu wahid rezeki itu, diberikan Allah kemudahan dan kelancaran seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu Dia, yang sudah membimbing kami Ya dalam Allah. magnet rezeki, tentunya bersinergi dengan mungkin wanita ajaib dan sebagainya, Bu, yang saya Iya. hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak bisa memberikan apa-apa yang terbaik untuk anak saya hanya bisa mendoakan dan mengikuti wali santri tadi aja. Terima Allah. kasih, Bu Dia, yang selama ini sudah membimbing kami, menjadi mentor kami. Jadi kami sekarang menjadi, alhamdulillah, anak-anak sudah mapan, suami menjadi tambah sayang kepada saya. Jadi rumah tangga saya bahagia, Bu. Terima kasih, Bu Dia. Keren sekali. Iya, benar. Saya mau nanya tuh, perubahan anak-anak apakah membawa perubahan bagi ayahnya? Ternyata benar ya, barusan diomong ya. Suami tambah sayang sama Bu Dwi Agriani. Kenapa, Bu? Kenapa suami berubah, Bu? Apakah Ya, perubahan anak-anak? ya, anak-anak menjadi itu kan karena saya yang terakhir, Bu, ikat ya YKRI tadi apa sebagai wali santri itu Wali asuh. secara otomatis semacam jadi anak otomatis, Bu, karena anak-anak menjadi baik semua. Akhirnya suami juga baik, Bu, tambah sayang kita saya. Kalau Bersayang anaknya ya, Bu. berubah, suami jadinya puyeng ya, Ma, gimana ini gitu ya. Tapi Jadinya kalau betul, anaknya udah nurut-nurut, lancar hidupnya, suami langsung, wah, alhamdulillah. Iya, iya, iya. Bu Dwi, ada satu hal yang pengen saya tanya. Kan ini berarti putra-putrinya 3 orang sudah berkeluarga ya, Bu ya?
Sudah, Bu. Ya, Alhamdulillah. saya mau tanya nih, Bu Dwi masih melakukan eh, pembayaran wali asuh sampai hari ini, walaupun anak-anaknya sudah berumah tangga semua? Iya, Bu, tetap Masya menjalankan. Karena apa? Allah. Anak-anak sudah keluarga, Bu. Mereka mempunyai persoalan sendiri-sendiri. Mudah-mudahan dengan ikut tetap wali asuh dari kami sebagai orang tua, persoalan anak-anak dimudahkan semua oleh Allah. Ditangani oleh Allah semuanya gitu, Bu. Mudah-mudahan seperti itu. Ya Allah, luar biasa ya. Justru di saat anak-anak sudah berkeluarga, Bu Dwi malah tidak bisa ikut campur dalam urusan keluarga mereka, betul nggak? Iya, Iya, Bu. kalau mereka menghadapi persoalan, namanya juga rumah tangga baru, banyak persoalan ya, penyesuaian, maka Bu Dwi tetap istiqomah menjadi wali asuh, sedekah tiap bulan ya untuk support anak santri ya. Insya Allah setiap persoalan hidup rumah tangga anak-anak kita Allah tolong dengan kemudahan gitu ya Bu ya. Betul Masya banget. Allah luar biasa ya. Siapa mau kayak Bu Dwi katakan saya, ayo siapa mau meniru gaya hidup ajaibnya Bu Dwi ya. Nah teman-teman semua, karena kalau kita udah punya putra-putri yang sudah berumah tangga, kalau mereka ada persoalan, pasti ya kita sebagai orang tua nyesek juga ya lihatnya ya. Mau ikut campur nggak bisa gitu kan. Mau ikut membantu solusi nggak bisa gitu kan karena mereka punya keluarga sendiri gitu kan. Maka menjadi wali asuh ini tetap dilaksanakan oleh Bu Dwi. Ya Allah, itu keren banget ya gitu. Kalau saya bilang Bu Dwi besok nggak boleh lagi ya sedekah wali asuh. Gimana Bu? Enggak, Bu. Itu adalah yang menolak semuanya dari Allah. Enggak Bu, katanya enggak Bu, jangan nanti anak saya yang nolong siapa gitu ya. Masya Allah, sedemikiannya loh teman-teman. Kalau sudah mengalami dampak dari istiqomah dan ketulusan ya dalam kita support anak santri, Allah nyata dalam hidup kita ya, mensupport anak-anak kita. Masya Allah. Barakallah Bu Dwi Agriani Terima senantiasa kasih. diberikan sehat walafiat ya, keberkahan dan juga Amin. keajaiban seumur hidupnya. Amin. 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 Terima kasih, Bu Dia. Terima kasih. Sampai Assalamualaikum. ketemu. Baik. Masya Allah, sahabat semua, ini kisah nyata ya teman-teman semua dengan wasilah wali asuh. Padahal ya tadi disampaikan semampu-mampunya saya Bu, ya saya waktu awal ikut beras tuk santri ya 65.000, akhirnya ikut wali asuh ya mulai dari 50.000 ya. Tadi ada yang nanya nih Mas Khalid ya, untuk sedekah wali asuh ini atau support anak santri ini mulai dari berapa? Mulai dari 50.000 rupiah per bulan, 100.000 rupiah per bulan dan seterusnya. Kenapa? Karena kami dari tim yayasan yang akan mengatur satu orang anak santri hari ini kurang lebih kebutuhannya 1,7 juta per orang. Ya gitu, kami punya 200 lebih anak santri. Wah, keren. Semangat. Ya, sehingga kami yang akan membantu untuk mengumpulkan ya gitu. Untuk satu anak santri mungkin perlu 20 orang wali asuh. Ada juga yang dititipi Allah rezeki yang banyak sehingga satu orang wali asuh ya untuk support satu anak santri. Ya, dikirimkan 1,6 juta atau 1,7 juta itu tiap bulan. Ada yang berkemampuan diberikan cukup rezeki oleh Allah. Ada yang dititipi tidak banyak oleh Allah, berkemampuan 500.000 per bulan banyak ya, yang 500.000 per bulan banyak ya gitu. Kemudian ada yang 100.000 per bulan, ada juga yang 50.000 per bulan. Teman-teman, dalam hal ini yang saya ingin sharing adalah Allah tak pernah melihat nominalnya, tapi Allah melihat hati kita. Ya, saat kita tidak lapang, rezeki kita belum lapang, ya gitu. Tapi kita menyegerakan, mendahulukan yang untuk Allah. Entah itu 50.000, 100.000, ini kembali ke Allah. Maka Allah dengan senang hati menerima dan mendidik anak-anak kita.
Karena diperuntukkan ya, support ini diperuntukkan untuk mendidik dan juga proses belajar mengajar bagi anak santri ya gitu. Anak-anak yang kesehariannya menghafal Al-Qur'an, belajar ilmu agama, kita nggak pernah tahu mereka semua nanti akan menjadi ustadz, ustazah ya, yang akan menjadi pendakwah, penyebar cahaya ilmu Allah. Dan kita pernah berkontribusi ya, amal jariahnya insya Allah tak akan pernah putus. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semua, dalam kesempatan ini, saya masih punya waktu, izinkan saya 5-10 menit ke depan sharing tentang keridoan. Ya teman-teman, karena ini erat kaitannya dengan sharing atau spirit kita dalam menjalani kehidupan, membangun masa depan kita. Ya, nah, apa yang ingin saya sharing tentang keridoan? Ya, teman-teman, dalam proses hidup saya, akhirnya saya melihat, mengalami, dan merasakan. Ya, gitu ya. Melihat, ngalami, merasakan. Waduh, dalam ya. Jangan dalam-dalam deh, lagi nggak nyaman. Jadi, jadi teman-teman semua, keridoan yang saya alami adalah ya, pada saat kita mendapatkan atau meraih ridhonya orang tua, hidup kita tuh jadi mudah gitu. Karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Kejar ridhonya orang tua. Ya, teman-teman semua, apapun kondisinya. Ya, kalau misalnya nanya apa ngobrol sama ayah ibu kita. Nah, 2 tambah 2 itu sama dengan 7. Iyakan saja. Kejar ridhonya teman-teman ya. Apapun yang disampaikan oleh orang tua, itulah harga surga yang harus kita bayar. Ya, gitu. Jadi, jangan pernah ya gitu ya, berdebat dengan orang tua karena ridhonya mendatangkan kemudahan hidup sepanjang hayat kita. Bagaikan jalan tol yang bebas hambatan, mudah jalan kita. Ya gitu, dimudahkan jalannya. Yang kedua, teman-teman semua, kejarlah ridho pasangan. Ya gitu. Ini bagi yang punya pasangan. Karena ridhonya suami atau istri ya terhadap diri kita, ini akan mendatangkan kelancaran. Gitu. Udahlah dapat jalan tol kemudahan karena dapat ridhonya orang tua, ya. Kemudian dapat ridhonya suami atau istri bagi yang laki-laki. Ya gitu. Ini bagaikan naik lewat jalan tolnya itu nggak ada galian jalan, nggak ada hambatan, ya lancar semua. Nah ini dapat kelancaran, itu surga dunia, itu lancar semuanya, menyenangkan ya. Dan banyak berbagai hadiah dalam proses hidupnya. Itu kalau dapat ridhonya pasangan, insya Allah. Karena itu saya alami, ya. Dan yang ketiga, kejarlah ridho pemimpin. Ya gitu teman-teman. Bagi yang bekerja, kejarlah ridho atasan Anda. Gitu. Seperti yang selalu disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Nasrullah. Untuk apa bekerja dari pagi jam 7 sampai 5? Untuk memuliakan, membahagiakan atasan saya, teman-teman saya, pemimpin saya gitu. Ya, bukan untuk apa bekerja dari jam 7 sampai jam 5 untuk cari duit, jangan. Ya. Jadi saya bersyukur ya ikut di YKRI ini ya, saya jadi punya pemimpin Mas Khalid ya, dia mimpin saya tiap Selasa. Bu Dia temanya ini, siap bos. Karena saya kalau punya pemimpin saya kejar ridhonya ya. Supaya apa? Supaya lancar rezekinya. Karir, jabatan, martabat, pangkat ini diangkat terus sama Allah apabila kita mendapatkan ridhonya pemimpin. Ya teman-teman semua, tiba-tiba kedudukan kita itu diangkat gitu. Padahal kita nggak tahu ya apa kemarin kok tiba-tiba hari ini seperti ini. Gitu ya. Makanya sifat-sifat yang seperti nantangin, nggak nyaman, udah deh, hapus-hapusin aja. Hari ini meluaskan keridoan. Ya gitu, kejar ridhonya orang tua. Nah, berkaitan dengan kejar ridhonya orang tua, teman-teman dari YKRI juga memiliki sebuah program. Ya gitu. Memiliki sebuah program wakaf ya teman-teman ya, atau sedekah. Nah, jadi
teman-teman bisa sedekah atas nama orang tuanya. Bisa wakaf pembebasan jalan 1 juta rupiah atas nama orang tua, gitu kan. Ini salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua. Bu, kalau orang tuanya sudah nggak ada gimana? Apalagi, jangan tunda. Bukankah Anda kepengen selalu lewat jalan tol dalam hidup ini? Halo? Ya, gitu. Bu, dia kok apa-apa kayaknya mudah sih? Ya karena saya selalu mau bayar e-tol di pintu tolnya. Gaya hidup saya tuh sampai ditiru anak-anak saya loh. Padahal saya nggak pernah ngajarin mereka, gitu. Makanya tindakan kita berbunyi lebih kencang daripada ucapan kita. Setiap kali ada yang tidak lancar dalam hidup saya, udah Bapak Ibu semua nggak pakai nanya kenapa, langsung sedekah atas nama orang tua. Sedekah atas nama nenek, sedekah atas nama siapa. Jarang banget saya itu sedekah pakai nama saya sendiri. Jarang banget gitu kan. Gitu. Sedekah saya namakan ibu saya almarhum, bapak saya almarhum, mertua ya, nenek, kakek gitu. Nah, jadi teman-teman semua, yuk sama-sama kita yang sudah menyadari bahwa ini adalah akhir zaman. Kita sudah menyadari bahwa kita butuh jalan tol untuk meraih keridhaan Allah, untuk mendapatkan surga dunia, yaitu kemudahan hidup, untuk mendapatkan kemudahan dan kelancaran anak-anak cucu kita nanti. Ya teman-teman semua. Jadi kayaknya pada saat kapanpun kita harus kembali pulang ke rahmatullah, kita itu udah kasih warisan terbaik buat anak cucu kita. Semua persoalan, wariskanlah ilmu magnet rezeki. Masya Allah. Ya gitu. Untuk mendidik anak cucunya nanti, di generasi selanjutnya. Jadikanlah wali asuh sebagai warisan. Bahwa yang maha mendidik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana mengaksesnya, cukup ingat wajah Mbak Ilda dan Mas Khalid. Ya, share, share lagi. Scan QRIS-nya dan segera menjadi wali asuh. Ya gitu. Jangan lama-lama, kasihan anak cucu kita nanti, kasihan anak-anak kita, karena mereka berhak punya kesempatan mendapatkan didikan langsung ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah langsung ya melindungi dan insya Allah menjaga anak-anak kita melebihi yang kita harapkan. Nah, jadi teman-teman semua, mudah-mudahan sharing singkat tentang wali asuh ini dan juga keridoan yang saya sharingkan membuat kita semangat bahwa masa depan kita dengan cara ini 2 sampai 5 tahun ke depan pasti berubah. Ya gitu. Pasti berubah. Jangan sampai ketemu 1 tahun yang akan datang, nasibnya sama. 5 tahun ke depan, nasibnya sama. 10 tahun, sama gitu terus. Jangan sampai ya. Jangan sampai tuh ada lagunya. Aku masih seperti yang dulu. Jangan. Kita harus berubah. Ya, kalau kita lagi umroh, apalagi berhaji, kita suruh jalan terus, ya. Di Masjidil Haram itu baru duduk berzikir, haja, disuruh jalan lagi, disuruh jalan lagi. Inilah filosofinya gitu ya. Kita harus move, bergerak menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya teman-teman semua. Dan kalau nggak ada komunitasnya, nggak mudah. Makanya ini ada komunitasnya, Magnet Rezeki. Dan juga Yayasan Khairul Razikin Indonesia sebagai rumah kita. Ya, coba ketik. YKRI adalah rumah kita. Cie. Kita adalah keluarga Cemara. Cie. Jadi ketawa terus ya. Padahal tahu rasanya nyut-nyutan ini. Pada ngakak ya. Paling nggak nyaman kalau ini nggak sehat ininya gigi. Ya nggak ada yang kasihan malah ketawa ngakak karena bengkak. kayak kayak bakpao kanan kiri ya. Baik. Demikian sahabat semua sharing yang bisa kita haturkan pada kesempatan yang luar biasa ini ya. Semoga bermanfaat, semoga membuat kita semakin erat ukhuwah Islamiyahnya, semakin erat tali silaturahimnya, dan mudah-mudahan ini menjadi awal
ya dari perubahan besar dalam hidup kita dan anak cucu kita nanti ya. Sekian dari saya kembalikan ke Mas Khalid. Silakan Mas Khalid. Baik, Masya Allah, luar biasa. Walaupun habis operasi gigi, tapi tidak mengurangi semangatnya dari Budia untuk berbagi sharing kepada kita. Luar biasa. Terima kasih, Budia. Izin Budia, tadi ada video yang mau saya putar. Oke, Ini silakan. sekitar 3 menit, nanti semoga jadi penyemangat ya. Saya ajak Bapak Ibu sekalian di sini untuk melihat santri pesantren Khairul Zikin. Kan Bapak Ibu belum sempat nih main ke sini. Saya lihatkan santrinya di video gitu. Di tempat ini kita menanamkan nilai-nilai baik sebagaimana yang kita tanamkan di ilmu magnet rezeki. Mereka berpikiran yang positif, kemudian berperasaan yang positif, motivasinya juga positif, akhlaknya baik, saling memuji satu sama lain. Dan kita bervisi membentuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, yang mewarisi dunia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan demikianlah telah kami tetapkan ya di dalam kitab Zabur dan kitab-kitab sebelumnya dan juga di Lauhul Mahfuz, annal arda, bahwa sesungguhnya bumi ini yarithuha, diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Maka kita akan menciptakan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, berpikiran luas, dan juga bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain. Dan di tempat ini kita tanamkan betul-betul tentang paradigma terumbu karang ya, bahwa rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ketika mereka mampu memuliakan dan membahagiakan orang lain, maka rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalir kepada mereka ya. Di agenda utama bagi anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran, bukan sekedar menghafalnya tapi juga menjiwainya. Dan itulah harapan kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kami mencetak para pecinta-pecinta Al-Quran, mencetak para pecinta agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencetak para pewaris buminya yang mampu mengendalikan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Pesantren kami konsepnya adalah konsep partisipatif, artinya peserta didik itu tidak dipungut bayaran, ya, tidak ada SPP, tidak ada uang pangkal, tidak ada pungutan apapun, tapi orang tuanya, wali santrinya kita anjurkan bersedekah, ya, berpartisipasi. Nah, cuma partisipasi itu mereka bukan ngebayarin anaknya, gitu ya, mereka tuh bukan membiayai gitu, karena kita tidak jual beli pendidikan, tapi mereka mensupport, gitu ya. Nah, artinya orang lain juga bisa mensupport. Logika yang saya pakai ya untuk pendidikan anak itu adalah didik anak orang lain, maka Allah akan mendidik anak kita gitu. Karena kita didik anak kita nggak sanggup, ya bener deh ya. Saya aja nggak sanggup didik anak saya gitu ya. Mendidik anak tuh nggak sanggup, karena memang yang mendidik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma jadi teman bagi anak-anak kita. Nah, gimana caranya gitu ya, memastikan supaya anak kita itu soleh-solehah ya? Caranya adalah pakai jurus kickback ya. Kickback itu adalah bantu anak orang lain ya, maka Allah akan membantu anak kita gitu ya. Itu filosofinya dari pesantren yang sifatnya partisipatif ya. Jadi semua orang tuh mensupport pendidikan gitu ya, bukan cuma orang tuanya tapi kita mensupport ya. Jadi kalau ada anak-anak santri jadi wali asuh gitu ya. Jadi ada wali santri, ada wali asuh. Wali asuh adalah memberikan gitu ya support kepada anak-anak yang sedang belajar gitu ya. Itu sistem yang kita bangun. Nah, wali asuh itu bisa beberapa orang tua, misalnya satu santri bisa 5 wali asuh atau bahkan 10 wali asuh, support gitu ya, support anak-anak kita supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan. Doakan kami, mudah-mudahan kami bisa menambah lokal kelas ya, menambah peralatan, menambah support gitu ya dari pendidikan tersebut. Iya, Masya Allah, luar biasa. Itu tadi penjelasan dari gurunda kita, Ustadz Nasrullah. Dan tadi kita lihat wajah-wajah santri, wajah-wajah para penghafal Quran, dari wali asuh untuk mereka, Bapak Ibu insya Allah bisa mendapatkan bekal akhirat yang luar biasa. Dan juga insya Allah mendapatkan keajaiban-keajaiban di dunia. Gitu. Oh ya, Mas Khalid, Ya. ada yang bertanya kapan hari
Itu Budiah dari kita pertama kali menjadi wali asuh, kira-kira berapa lama ya keajaiban itu datang. Nah, saya jadi Iya, teringat gitu ya. Teringat tentang sahabat Ustadz Nasrullah, sutradara dari film Keajaiban Air Mata Wanita ya. Eh Mas siapa Fajar namanya? Bustomi. Ya, Abang Fajar Bustomi ya. Beliau terkenal sekali. Nah, beliau itu ada apa itu namanya ya? Waktu itu sharing tentang putranya gitu ya. Putranya sharing tentang kondisi putranya. Lalu Ustadz Nasrullah menyarankan, Bang, coba deh ikut wali asuh aja. Apa itu? Ini support pendidikan anak santri. Insya Allah nanti anaknya ditolong Allah gitu ya. Kira-kira begitu kira-kiranya ya. Saya nggak ikut percakapan mereka soalnya ya. Kira-kiranya begitu ya, gitu. Nah, intinya Ustadz Nasrullah memberikan saran kepada Bang Fajar Bustomi untuk coba deh support wali asuh ya sebagai wali asuh. Insya Allah nanti anaknya ditolong Allah gitu. Itu siang hari, kurang lebih jam 13.00 ya, sekitar siang hari. Kemudian jam 7 malam, anaknya itu ya, ini berarti GPL ya teman-teman, nggak pakai lama ya. Ini wallahu alam ya, semau-maunya Allah gitu. Jadi yang punya keajaiban itu Allah. Malam hari jam 7 malam keajaiban terjadi. Anaknya menemui Bang Fajar Bustomi menceritakan ya, memeluk ayahnya dan lain-lain. Masya Allah, segitu dahsyatnya ya, baru siang mensupport wali asuh, transfer ke rekeningnya YKRI gitu ya. Malamnya keajaiban itu datang, ya Allah. Itu bagaikan Bang Fajar udah kena hujan salju yang menyejukkan. Jadi seperti itu. Ya, jadi teman-teman keajaiban itu wallahu alam ya. Allah yang memberikan kapan datangnya. Nah, semakin tulus, semakin cepat ya. Semakin sungguh-sungguh tawakal tuh Allah. Ya, semakin cepat ya gitu. Nah, gitu Mas Khalid. Ya, mungkin masih ada satu pertanyaan, boleh? Iya, sepertinya sudah Sudah? tidak ya. Oke, siap. Mm-mm. Baik, sudah pukul 10. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Budia atas sharing yang luar biasa dan juga Ibu Dwi Agriani. Insya Allah kita akan mendengar cerita-cerita berikutnya di pertemuan yang lain dan kajian keajaiban-keajaiban yang terjadi apa saja gitu ya. Terima kasih Ya, Bapak Ibu sekalian yang sudah istiqomah di kajian bersama Yayasan Khairul Zukin, dan silahkan berpartisipasi dalam ladang-ladang amal yang sudah kami sediakan, dan nanti bisa hubungi CSCS yang sudah kami sampaikan tadi ya di Yayasan Khairul Zukin Indonesia. Terima kasih sekali lagi buat untuk Budia, jazakumullah khair, dan Bapak Ibu sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Budia.